warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kuisanata Azhara, kelas 5A. Kali ini saya ingin melakukan video percobaan mengenai sifat-sifat benda sesuai buku tema 7, kelas 5, subtema 1. Alat dan bahan percobaan 1 adalah 2 buah pensil, penghapus pensil, peraut pensil, dan buku catatan. Ambillah pensil yang masih utuh. Dengan menggunakan penyerut pensil, rautlah bagian ujung pensil hingga dapat digunakan untuk menulis. Gosokkanlah penghapus tersebut ke permukaan buku yang rata dan halus untuk beberapa saat. Amati bentuknya, terutama pada bagian yang digosokkan. Apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Ya, setelah diraut, ujung pensil berubah menjadi lebih runcing. Apakah ujung karet menghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Ya, berubah bentuk setelah digosokkan. Penghapus yang berbentuk balok semula garisnya terlihat jelas dan tajam, sekarang menjadi tumpul, dan ukuran penghapus pun sedikit berkurang. Apakah kesimpulanmu? Suatu benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu, seperti diberi panas, diberi tekanan yang tinggi, atau diberikan perlakuan secara fisik, menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Bahan percobaan 2 adalah gelas yang diisi air 3/4 gelas, nampan atau papan kayu, dan buku catatan. Langkah pertama, letakkan gelas tersebut di atas nampan atau papan kayu. Perlahan, miringkan nampan atau papan kayu tersebut dan jagalah jangan sampai isi gelas tumpah. Pindahkan air di dalam gelas ke wadah yang lain dan perhatikan apa yang terjadi. Tuangkan air tersebut ke atas tanah dan perhatikan apa yang akan terjadi. Bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan? Bentuk permukaan air tetap datar, baik sebelum maupun sesudah dimiringkan. Apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Air jika dituangkan ke dalam wadah, maka bentuknya akan mengikuti wadahnya. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Sifat air adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Air akan meresap ke dalam tanah, mengalir ke tempat yang lebih rendah, sehingga air di permukaan tanah tersebut lama-lama akan habis. Apakah kesimpulanmu? Air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Alat dan bahan percobaan 3 adalah gelas plastik, ember, air, dan buku catatan. Masukkan gelas ke dalam ember dengan posisi menelungkup. Perhatikan apa yang terjadi. Miringkanlah gelas perlahan-lahan di dalam ember. Amati apa yang keluar dari gelas tersebut. Apakah yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut dan mengapa? Sulit untuk membenamkan gelas ke dalam air karena ada udara yang terperangkap di dalam gelas. Gelas tidak dapat tenggelam dengan sendirinya. Gelas tetap mendorong ke atas hingga muncul kembali ke permukaan. Apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu terjadi?
Gelas dapat terbenam dengan mudah karena ada lubang tempat keluar udara yang semula mengisi gelas. Semakin banyak air yang masuk, semakin banyak pula udara yang keluar, sehingga air lebih mudah masuk dan mengisi gelas hingga akhirnya gelas pun terbenam. Apakah kesimpulanmu dari percobaan ini? Udara dan air sama-sama bersifat mengisi atau menempati ruang. Percobaan kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.